Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kardila, NIM 1923047, Prodi Perbankan Syariah. Nah, posisi sektor perbankan di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID ini, aktivitas ekonomi yang terhambat karena adanya pembatasan sosial untuk mencegah virus setelah mencatat pertumbuhan ekonomi yang negatif dan membuat Indonesia masuk ke dalam jurang resesi setelah 2 kuartal berturut-turut. Pada kuartal 3 tahun 2020, ekonomi di Indonesia itu minus atau terkontraksi sebesar min 3,49% dibandingkan periode yang sama di tahun 2019. Yang lalu masih di posisi 5,02%, tapi ini lebih baik dari kuartal 2 sebelumnya yang anjlok min 5,32%, dan ini membuat Presiden dan seluruh pemerintah bahwa meskipun Indonesia resesi dan ini sudah membuat tanda-tanda pemulihan ekonomi, hanya konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif yang digenjot agar stimulus, sedangkan konsumsi masyarakat, investasi, ekspor dan impor ini masih negatif. Nah, kinerja bank harus menjadi perhatian utama karena kita bisa mengetahui saham apa saja yang menarik secara fundamental dan memprediksi untuk apa gerakan indeks saham gabungan ke depannya. Nah, sektor perbankan merupakan sektor yang mempunyai bobot IHSG di tengah tekanan ekonomi yang hampir mereda. Dengan begitu, bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan suatu perusahaan, maka penanam modal dapat membaca kemajuan perusahaan di masa depan, disebut sebagai hal yang harus dilakukan investor. Pembahasan kinerja bank beraset jumbo, kredit yang disalurkan DPK yang dikumpulkan, dan yang kedua BTN yang fokusnya lebih ke properti dengan total aset bank tabungan negara 12,9% dan memiliki kenaikan 356,97 triliun rupiah. Pada kredit yang disalurkan pada kuartal 3 memiliki penurunan 0,8% secara tahunan menjadi 250,92 triliun rupiah, tetapi lebih tinggi daripada kuartal 2 tahun 2020. Di bagian dana pihak ketiga atau DPK pada kuartal 3 juga naik dibandingkan tahun lalu 18,6% menjadi 273,33 triliun rupiah. Dan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kuartal kedua tahun ini naik menjadi 47 triliun rupiah. Nah, kebijakan yang tepat untuk pihak bank agar mampu bertahan di kala pandemi seperti ini, sebaiknya bank tidak menggunakan lagi metode lama dalam memasarkan jasanya, seperti halnya transfer dan sebagainya, karena di masa seperti ini masyarakat takut untuk berinteraksi kepada banyak orang dan beralih ke dalam bentuk e-banking, internet banking maupun e-wallet. Nah, PT Bank Tabungan Negara atau BTN pun memiliki strategi khusus dalam melakukan penyaluran kredit di tengah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Strategi BTN adalah tetap fokus ke sektor perumahan dengan mengincar segmen mass affluent dan pembeli rumah pertama untuk menekan lonjakan kredit bermasalah atau non-performing loan. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.